Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi anak-anakku sekalian. Pada mata pelajaran matematika hari ini dan selanjutnya kita akan memulai pertemuan keempat, yaitu tentang vektor pada kelas 11 TKJ 1 dan TKJ 2. Kita memulai paparan tentang atau penjelasan tentang vektor ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita mulai pembahasan tentang vektor pada pagi hari ini menjelang siang. Dan paparan hari ini 1 jam berikutnya baru dilanjutkan dengan pemberian tugas. Baiklah anak-anakku sekalian, vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah. Dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Dalam matematika, vektor digambarkan dalam bentuk garis lurus yang mempunyai panjang dan arah. Penulisan nama vektor ada beberapa bagian. Dengan menggunakan huruf kapital, harus menggunakan 2 huruf. Sebagai contoh, vektor AB. Berikutnya, vektor yang panjangnya sama dengan panjang ruas garis AB dan arahnya dari A ke B. Sedangkan dengan huruf kecil hanya 1 huruf. Sebagai contoh, A biasa. Dan dibumbui dengan garis mendatar di atas huruf atau di bawah huruf. Misalnya vektor A, maka di simbolnya A anak panah di atas atau A dibumbui di bawah huruf. Sebagai kunci pokok tentang pembahasan tentang vektor harus memenuhi ada 8 arah garis vektor. 1. Arah ke kanan atas, berarti 2. Arah berlawanan ke bawah, 3. Arah kiri bawah kanan, 4. Arah kiri atas kiri, 5.
arah tegak lurus ke bawah. 6. Arah tegak lurus ke atas. 7. Arah mendatar ke kanan. Arah mendatar ke kiri. Bagian ini akan dijelaskan dalam suatu bubuhan dengan arah titik-titik menunjukkan mana yang menjadi positif dan yang mana menjadi positif dan mana yang menjadi negatif, baik sumbu F maupun pada sumbu Y. Dari arah garis 8 bagian di atas dapat dijelaskan arah garis vektornya. 1. Arah garis ke kanan atas berarti arah garis X sama dengan positif ke kanan, dan arah garis Y sama dengan positif ke atas tegak lurus. Sehingga arah panah garis X-nya positif, serta lagi arah garis vektor ke kanan atas akan menjadi hasilkan X-nya positif dan Y-nya positif. Gambar yang kedua, arah garis mengarahkan ke bawah berarti menunjukkan X-nya ke kiri, berarti X-nya sama dengan negatif. Y-nya tegak lurus ke bawah, arah garis ke bawah, berarti Y-nya juga adalah sama dengan negatif. Berarti X-nya negatif, Y juga negatif. 3. Arah garis dari atas ke kanan bawah. Arah garis X ke kanan berarti X sama dengan positif. Arah garis yang berputus-putus tegak lurus, Y-nya adalah negatif karena arah garisnya ke bawah. Sehingga menjadi X-nya positif dan Y-nya negatif. Arah garis yang keempat, arah garis ke kanan, arah garis dari bawah ke kanan ke kiri atas. Berarti X bertambah panah ke kiri, berarti X sama dengan negatif. Sedangkan tegak lurus, Y anak panah ke atas, berarti Y sama dengan positif. Maka dapat disimpulkan X-nya negatif dan Y-nya positif. Sehingga X-nya negatif, Y-nya positif. Yang kelima, arah garisnya ke atas kanan tegak lurus. Berarti menyatakan hanya sumbu Y. Berarti Y sama dengan positif, X-nya 0. Kemudian selanjutnya arah garis tegak lurus ke bawah berarti pada sumbu Y. Berarti Y sama dengan negatif, X sama dengan 0. Yang ketujuh, mendatar ke kanan, arah garis ke kanan pada sumbu X
X sama dengan positif, Y-nya sama dengan 0. 8. Ada garis berlawanan pada sumbu X ke kiri, berarti X sama dengan negatif, Y sama dengan 0. Dari 8 bagian tersebut sudah dapat dinyatakan nilai X dan nilai Y-nya. Dari penjelasan ini harus betul-betul menguasai baik dari arah pokok atau arah semula maupun arah yang sudah dijelaskan pada arah vektor tersebut. Perhatikan beberapa contoh berikut ini. Nah, sebagaimana yang diperhatikan di atas, tadi arah garis sudah jelas adalah pembagian, itu sudah sebagian arah garisnya dicontohkan dalam suatu diagram kartesius ini. Jadi jangan melihatkan itu berada di ruas kiri atau ruas kanan, pokoknya tidak memperhatikan di ruas kiri dan ruas kanan, hanya memperhatikan anak panahnya kemana. Anak panahnya ke kiri, anak panahnya ke kanan, sudah dijelaskan pada penjelasan vektor di atas. Sebagai contoh, vektor A kita perhatikan. Vektor A menunjukkan arah panah ke kiri bawah, dari atas ke kiri bawah. Berarti Y-nya 2, X-nya 3. Ini 1, 2. 1, 2. Kemudian X-nya 1, 2, 3. Jadi dapat dijelaskan bahwa vektor A sama dengan 3 dan 2. Selanjutnya, vektor A beranak panah ke atas. Saya ulang. Perhatikan beberapa contoh berikut. Vektor A yang pertama, arah panahnya ke kanan atas. Berarti X-nya itu positif, Y juga positif. X-nya 1, 2, 3. X-nya 3. Y-nya 2 ke atas. 1, 2. Berarti vektor A sama dengan 3 dan 2. Vektor B. Vektor B sama dengan X-nya positif, Y-nya negatif ke bawah. Berarti 3, X-nya 3, Y-nya 3, negatif 3. Berarti vektor B sama dengan 3 dan negatif 3. C. Namanya C. C itu pada sumbu X. Berarti X-nya sama dengan negatif 3 karena ke arah kiri. Sedangkan Y-nya sama dengan 0. Maka ditemukanlah vektor C sama dengan negatif 3 dan 0. D. Vektor D. Vektor D, jadi arah panahnya itu dari atas ke kiri bawah, berarti X-nya 0, Y juga X-nya negatif, Y juga negatif. Maka nilai X-nya sama dengan negatif 5, Y-nya sama dengan negatif 2. Maka vektor D sama dengan
negatif 5 dan negatif 2. Vektor ini itu pada sumbu Y. Berarti X-nya 0, Y-nya sama dengan 7. Berarti vektor X sama dengan 0 dan 7. Ruang lingkup vektor, kesamaan dua vektor. Kesamaan dua vektor apabila mempunyai angka garisnya yang sama dan panjang garis yang sama pula. Seperti contohnya vektor A, angka garisnya ke atas kanan, dari bawah ke atas kanan. Vektor B dari bawah ke atas kanan juga sejajar atau berupa jajaran jenjang. Dua buah vektor A dan vektor B dikatakan sama apabila keduanya mempunyai besar atau panjang dan arah yang sama. Perhatikan gambar di samping, terlihat vektor A sejajar dengan vektor B, sejajar dengan vektor B, dan besarnya sama. Diperolehlah vektor A sama dengan vektor B. Dua vektor negatif. Vektor negatif dari A adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor A, tetapi arah berlawanan dan ditulis dengan negatif A. Perhatikan gambar di samping, vektor A sejajar dengan sama panjangnya dengan vektor B. Karena arah vektor A dan B saling berlawanan, maka A sama dengan negatif B. Perhatikan pada arah garis. Vektor A arah garisnya ke atas, sedangkan vektor B arah panahnya ke bawah, sehingga A itu sama dengan negatif B. Ya. Ya. 3. Vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang besar atau panjangnya 0 dan arahnya tertentu. Pada sistem kuadrat kartesius, vektor 0 digambarkan beberapa titik. Di ruang dimensi 2, vektor 0 dilambangkan dengan O. Vektor O sama dengan 0 dan 0. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya terletak pada pusat koordinat O 0,0 dan titik ujungnya berada pada koordinat lain. Vektor posisi pada R kuadrat dari titik A, X, Y dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor satuan sebagai berikut. Vektor A sama dengan X dan Y sama dengan XI tambah YJ. Penulisan vektor I dan J dinyatakan vektor satuan pada sistem koordinat
vektor satuan I adalah vektor yang searah dengan sumbu X positif dan besarnya I satuan. Vektor satuan J adalah vektor yang searah dengan sumbu Y dan besar satu satuan. Contoh, nyatakanlah vektor A sama dengan 3 dan 5. 3 sama dengan X, 5 sama dengan Y. Dengan bentuk kombinasi linear vektor satuan dan ditentukan panjangnya. Penyelesaiannya, kombinasi linear vektor A sama dengan 3 dan 5 adalah 3 kali ditambah 5 kali J. Maka harga mutlak vektor A sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Selanjutnya, akar 3 kali 3 sama dengan 9 ditambah 5 kali 5 sama dengan 25. Selanjutnya, akar 34. Karena akar 34 tidak bisa disederhanakan lagi, maka tetap akar 34 itu sendiri. Jadi panjang vektor A adalah akar 34 satuan. Vektor yang ditarik dari titik pangkal 0 ke titik P disebut juga vektor posisi di titik P dan dituliskan OP. Jika koordinat titik P adalah X, Y, maka vektor posisinya adalah OP sama dengan X dan Y. Jika koordinat titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2, maka vektor AB dapat dinyatakan sebagai vektor posisi sebagai berikut. Pada koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y akan menghasilkan itu titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2 tergambar pada layar yang di atas. Maka hasilnya vektor AB sama dengan OB dikurangi dengan OA, maka dapat diperolehkan X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi dengan Y1. Contoh, jika koordinat titik P 2,-3 dan titik Q 7,1, nyatakan kedua koordinat titik tersebut sebagai vektor posisi PQ dan QP. Penyelesaian, vektor P sama dengan OQ dikurangi dengan OP, maka akan terdapat 7,1 dikurangi 2 negatif 3. Maka akan menghasilkan 7 kurang 2, 1 negatif kali negatif 3 sama dengan positif 3, 1 ditambah 3. Sehingga menjadi hasilnya adalah 5 dan 4. B. QP OP dikurangi dengan OQ, sehingga mendapatkan vektor OP sama dengan 2 negatif 3 dikurangi 7
dan 1. Maka 2 dikurangi 7 eh, negatif 1 dikali 7, negatif kali 7 ada negatif 7, sehingga mendapatkan 2 dikurangi 7. Negatif 3 dikurangi negatif 1, sehingga diperoleh 2 dikurangi 7 sama dengan negatif 5. 3 dikurangi negatif 3 dikurangi 1 menghasilkan negatif 4. Sehingga vektor of QP sama dengan negatif 5 dan negatif 4. Perhatikan bahwa vektor PQ dan vektor QP memiliki besar yang sama dengan berlawanan arah. Contoh A dan contoh B di atas. 5. Modulus atau besar vektor. Perlu saya memberitahukan, menjelaskan terlebih dahulu. Modulus itu sama dengan besar vektor atau besar vektor atau panjang vektor. Modulus menyatakan panjang atau besar vektor karena panjang atau besar vektor selalu bernilai positif, maka cara menulis modulus menggunakan tanda mutlak sebagaimana yang tertera di dalam huruf tersebut. Jika diketahui koordinat titik P, X, Y, maka panjang vektor posisi O vektor OP sama dengan X, X dan Y dirumuskan sebagai berikut. Harga mutlak vektor OP sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Diketahui titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Secara analisis diperoleh komponen vektor AB sama dengan X2 dikurangi X1 dan Y2 dikurangi dengan Y1. Panjang vektor AB dapat dirumuskan sebagai berikut. Harga mutlak vektor B sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurangi X1 kuadrat. Itulah rumus secara teorinya. Contoh, diketahui titik A 3, negatif 5 dan titik B negatif 2,7. Tentukanlah hasil operasi vektor tersebut. A. Komponen vektor AB. B. Modulus besar vektor AB. Secara penyelesaian dapat kita lakukan sebagai berikut. Komponen vektor AB sama dengan negatif 2 kurang negatif 3. 7 dikurangi negatif 5. Negatif 2 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 5. Ulang, negatif 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 5. Negatif, ulang, 7 dikali negatif kali negatif 5 sama dengan positif 5. Berarti 7 ditambah 5 sama dengan 12. Maka komponen vektor AB sama dengan negatif 5 dan 12. Sesuai dengan rumus bahwa besar vektor AB sama dengan
hasil dari komponen vektor AB. Jadi karena hasil daripada vektor AB dapat dilihat X-nya sama dengan negatif 5, Y-nya sama dengan 12. Maka negatif 5 kuadrat akar negatif 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Negatif 5 kali negatif 5 sama dengan 25. 12 kali 12 sama dengan 144. Sehingga menghasilkan akar 25 ditambah 144. Maka menghasilkan akar 169. 165 disederhanakan menjadi akar 13 kali akar 13. Sehingga mendapatkan hasilnya sama dengan 13. Nah, vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang atau besar satu satuan. Vektor satuan dapat ditentukan dengan cara membagi vektor tersebut dengan besar atau panjang vektor semula. Vektor satuan dari vektor A dirumuskan vektor satuan dari vektor A dirumuskan vektor X sama dengan vektor A dibagi harga mutlak vektor A. Contoh, diketahui vektor A sama dengan X-nya negatif 3, Y-nya 2, berarti negatif 3,2. Hitunglah vektor satuan dari vektor A. Untuk menyelesaikan vektor satuan, itu harus melalui besar vektor atau panjang vektor. Di mana panjang vektor tadi rumusnya adalah akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Ingat, sehingga X-nya negatif 3, Y-nya sama dengan 2. Sehingga harga mutlak vektor A sama dengan akar negatif 3 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Ditambah dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 9 ditambah 4 sama dengan akar 13. Karena akar 13 tidak bisa diperkecilkan atau bernilai irasional, maka tetaplah akar 13 itu sendiri. Itulah disebut dengan besar vektor A. Sedangkan ditanya satuan vektor, berarti diperoleh vektor satuan dari A adalah ini vektor E sama dengan harga mutlak sama dengan vektor A dibagi dengan harga mutlak A. Berarti vektor A sama dengan negatif 3,2 dibagi dengan harga mutlak besar atau besaran vektornya sama dengan akar 13. Berarti dapat dilakukan vektor satuan dari A adalah negatif 3 dibagi akar 13,2 dibagi akar 13. Atau dapat ditulis dalam bentuk vektor kolom. Vektor E sama dengan negatif 3 per akar 13 dan 2 per akar 13. Untuk membuktikan bahwa jawaban tersebut benar
dapat dicek kembali menurut definisi panjang vektor A. Artinya, boleh kita menyatakan akar negatif 3 per akar 13 kuadrat ditambah dengan 2 per akar 13 kuadrat harus sama dengan 1. Itu sebagai bahan bukti. Contoh, negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti akar 9 ditambah 4 sama dengan akar 13 dibagi dengan 13. Akar 13 bagi 13 sama dengan akar sama dengan akar 1. Akar 1 sama dengan 1. Karena modulus atau besar vektor E adalah 1, terbukti bahwa vektor E sama dengan akar negatif 3 per akar 13, 2 per akar 13 adalah vektor satuan dari vektor E sama dengan negatif 3,2. Anak-anakku sekalian, sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari ini menjelang siang. Dan untuk memahami perjumpaan kita, saya akan memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian. Sebelum penutupan ini berakhir, maka saya akan mengakhiri dengan mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.